pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa, ku kan tenang. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, di sini, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Hallelujah, I
God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom, 'cause you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Oh, I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Lord, my strength. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days, and hallelujah. Oh, hallelujah, our God reigns. And hallelujah, our God reigns. And hallelujah, our God reigns. Forever all my days, hallelujah. Forever all my days, hallelujah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah di channel YouTube Gereja Kristen Jakarta. Kami sangat senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa bergabung untuk bersama-sama beribadah. Saudara dikasihi Tuhan, pada mulanya ketika manusia dijadikan oleh Allah, manusia itu mengalami rasa tenang yang sempurna karena dia dekat dengan Allah. Itu yang membuat dia tenang. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rasa tenang itu tak lagi dapat dirasakan. Dosa membuat manusia menjadi sangat takut, gelisah dalam menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Dia memberikan kita anugerahnya untuk membawa kita kembali dekat dengan Dia. Kedekatan kita dengan Allah lah, itu yang membuat kita bisa tenang menjalani kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Pada hari ini saya mengajak Anda untuk berdiri. Kita bersaat teduh bersama.
Marilah kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita disibukkan dengan segala macam aktivitas, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara harus mendengar suara Tuhan. Mari saya undang dan saya ajak jemaat sekalian untuk kita sama-sama mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau tenangkan seluruh hati kita dan kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Saat kita menyadari bahwa hidup kita berjalan dengan lika-likunya, percayalah bahwa Tuhan benar-benar tercampur tangan dalam setiap aktivitas dan apapun yang kita lakukan. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu jadi berharga. Ku sadari semua hanya anugerahmu. Ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Ketika kita sadari bahwa hidup kita sampai hari ini karena Tuhan. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tanganmu jadi berharga. Ku sadari semua karena anugerahmu. Mari kita angkat tangan buat Tuhan. Ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan. Kaulah tempat hatiku bersandar. Ku angkat tangan bagimu, ku sembah Kau yang menjawab doaku. Kau penolong yang selalu ku andalkan.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kehidupan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Setiap berkat yang boleh kami nikmati. Ketika kami menyadari hidup kita boleh berjalan sampai hari ini, kami yakin dan percaya bahwa semua berjalan karena anugerah Tuhan. Senar paling atas naikin dikit. Pimpin kami Tuhan, ajar kami Tuhan bagaimana kami harus berterima kasih dan kami harus menyembah nama-Mu yang hidup dan yang satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami mau setiap kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Pulihkan hati kami Tuhan. Buat kami tenang. Sehingga ketika kami sujud di kaki-Mu, kami boleh dengar-dengaran dan semakin jelas kami mendengar suara-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang Bersama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami boleh tenang di hadapan-Mu, agar kami boleh menenangkan hati kami. Pimpin kami dalam kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami jalani. Banyak kesalahan, banyak hal yang kadang-kadang membuat kami jatuh. Tolong kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan memimpin kami di setiap lika-liku hidup kami. Mari jemaat, saya undang untuk sama-sama kita mau berdoa. Kita mungkin mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita yang sudah kita jalani selama seminggu kebelakangan ini. Jemaat, kami persilakan untuk berdoa, untuk menyerahkan setiap ibadah, supaya Tuhan boleh layakan ibadah ini. Mari kita sama-sama mau berdoa. Bapa di surga, ketika kami menyadari seminggu yang telah kami lewati ini, banyak kesalahan yang telah kami lakukan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang mungkin melukai hati Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh tenang di hadapan-Mu, supaya kami boleh tenang di kaki-Mu. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh mendengar dengan baik, dan terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan pimpin jalan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat, saya ajak untuk kita mau sama-sama membaca responsoria. Saya akan membacakan di bagian liturgi dan jemaat sekalian beserta singkat akan membaca di bagian jemaat. Demikian pembacaan responsoria kita. Bagaimana bunyi hukum Taurat Allah itu? Allah mengucapkan semua perintah ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Perintah ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah ke-6, jangan membunuh. Perintah ke-7, jangan berzina. Perintah ke-8, jangan mencuri. Perintah ke-9, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bagaimana ke-10 hukum itu dibagi? Ke-10 hukum itu dibagi atas 2 loh batu. Yang pertama mengajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah. Yang kedua, apa kewajiban kita terhadap sesama kita manusia. Apa yang Allah perintahkan dalam perintah yang pertama? Agar aku demi keselamatan jiwaku harus menghindari dan menjauhkan diri dari segala penyembahan berhala, ilmu sihir, tenung, tahyul, minta pertolongan kepada orang-orang kudus yang tertentu atau makhluk-makhluk lain. Di pihak lain, agar aku bersungguh-sungguh mengenal Allah yang esa dan benar, menaruh kepercayaan kepada Dia saja, berserah kepadanya dengan rendah hati dan sabar, mengharapkan segala kebaikan hanya dari Dia. Mengasihi, menyegani, serta menghormati Dia dengan segenap hati, sehingga aku lebih suka melepaskan segala makhluk daripada menentang kehendaknya dalam perkara yang paling kecil pun. Apa itu penyembah berhala? Penyembahan berhala ialah mereka atau mempunyai sesuatu yang oleh manusia dijadikan tempat kepercayaan sebagai ganti Allah yang esa dan benar, yang menyatakan dirinya dalam firman-Nya atau di samping Dia. Demikian pembacaan responsoria. Mari saya undang jemaat-jemaat sekalian untuk boleh berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya percaya dalam seminggu yang kita jalani sepanjang minggu kemarin ke belakang ini, kita pasti banyak kesibukan, banyak hal yang membuat kita kadang-kadang lupa bagaimana harus berterima kasih kepada Tuhan. Mari saya undang semua jemaat sekalian untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Melalui pujian ini kita akan sama-sama ingat bagaimana kita harus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia yang ciptakan semuanya. Mari sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
ku sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari saya undang jemaat sekalian untuk lebih semangat lagi menyanyikan ini dari awal. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita sama-sama memuji dan kita mau menyembah Yesus Kristus Sang penebus kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama kembali menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama fokus untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau tenang di hadapan Tuhan, supaya Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas melalui firman-Nya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita angkat puji ini sekali dari awal sebagai untuk menyambut firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Saat badai bergelora,
Kami mau tenangkan hati kami Tuhan, supaya Tuhan boleh memimpin langkah kami. Setiap saat dalam kehidupan kami mau merasakan setiap tuntunan tangan Tuhan dalam hidup kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. ku tenang kau sebab Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi katakan, ku tenang kau sebab Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Tuhan senantiasa rindu untuk berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Kami rindu dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang berbicara. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari hari ini, Mazmur nomor 62. Kalau Mazmur kita sebut nomor Bapak Ibu Saudara, bukan pasal ya. Mazmur nomor 62, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ini adalah tulisan dari Daud. LAI memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring,
terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanyalah dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar satu lagu yang berjudul Ku Bersandar Pada Yang Kekal. Lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh seorang Kristen yang baik, yang saleh, seorang Anthony Showalter. Dia menuliskan lagu ini ketika dia menghibur rekannya yang sedang berduka pada saat itu. Yang seakan-akan ingin mengingatkan bahwa teman, bersandarlah pada Allah yang memiliki lengan yang kekal. Dia adalah Allah di tempat-tempat di mana engkau bisa bersandar. Mengapa ini hal penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena sesungguhnya menemukan tempat sandaran yang tepat itu sangatlah penting di dalam kehidupan ini yang syarat dengan segala banyak pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi kita tahu bahwa hidup ini, dunia ini berjalan dan begitu banyak hal yang unpredictable, bukan? Hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang bahkan tidak pernah kita coba berani untuk memikirkan, untuk merencanakan begitu ya. Tetapi itu terjadi. Dan itulah kehidupan kita. Saya yakin kita semua setuju. Contoh saja COVID. Yang sekitar mungkin hampir 2 tahun yang lalu yang sudah kita lewati lebih dari 2 tahun full begitu ya. Bagaimana COVID itu mengejutkan semua orang dan tidak ada pernah menyangka bahwa itu akan terjadi. Sebuah krisis yang bukan saja nasional tetapi internasional. Sebuah krisis yang bukan saja menyerang bagian kesehatan sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya orang tua, anak muda, remaja, bahkan juga anak-anak. Begitu sama-sama rentan bukan dengan kesehatan yang saat itu begitu perlu kita jaga. Tetapi juga dalam hal dunia bisnis. Dunia bisnis dikikis habis di segala bidang yang ada. Dalam hal sosial, bagaimana kita harus berdiam diri dan mengunci diri bahkan ya, menutup diri dari berbagai banyak orang di luar dan kita tidak berani keluar dari rumah kita. Menghajar bukan hanya secara materi tetapi juga fisik, mental, psikis, spiritual. Wow. Itulah kondisi yang mengejutkan, menggemparkan setiap orang. Seluruh bangsa, negara di dunia ini. Bapak Saudara sekalian, setiap orang di saat itu berusaha mencari solusi bukan? Ketika terkena COVID, kita berusaha mungkin orang-orang memilih dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Tapi tidak bisa bukan? Karena semuanya full dan harus antri. Segala sesuatu menjadi mahal, oksigen, obat yang sulit begitu didapat. Harga yang begitu selangit. Mendapatkan satu saja udah bersyukur begitu ya. Bahkan ketika dikatakan punya materi banyak pun gak bisa berbuat apa-apa begitu. Karena segala sesuatu terbatas dan tidak bisa kita raih begitu saja.
Bapak Saudara sekalian, masih teringatkah di benak kita dan di hati kita masa-masa yang begitu chaos itu ya? Mengerikan bagi banyak orang dan bagi saya pun juga suatu yang sangat, ya itulah unpredictable. Bahkan setelah COVID berlalu pun bagaimana juga kita masih terus berjuang dengan biaya pendidikan anak-anak yang juga bahkan semakin mahal, pekerjaan yang mengalami begitu banyak PHK orang-orang dan mendapatkan pekerjaan yang lain pun begitu sulit. Membuka usaha baru pun tidak mudah. Kehidupan rumah tangga yang juga tidak kalah sulit Bapak Ibu Saudara, bahkan tingkat perceraian yang begitu tinggi. Bagi zaman sekarang pun bahkan bagi anak-anak kecil, anak saya masih baru masuk SD Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap hari dia harus memanggul tas yang begitu berat begitu ya. Bukunya untuk satu mata pelajaran bukan hanya 1, 2 tapi bisa 3 begitu. Beban yang sudah harus dipikul oleh seorang anak yang masih kecil. Dan itu adalah dunia kita sekarang. Belum berbicara tentang polusi di ibu kota ini yang begitu meresahkan bukan? Menjadi tantangan kesehatan bukan hanya bagi orang dewasa, bahkan juga anak-anak ya. Sebentar sakit, sebentar sehat, sebentar sakit lagi dan seterusnya. Semua itu kita alami. Dan ternyata semua masalah itu juga dialami oleh setiap orang. Apapun latar belakang dan statusnya. Orang yang miskin, orang yang kurang berada mengalami masalah. Orang yang kaya pun juga mengalami masalah. Orang yang kurang berpendidikan mengalami masalah, orang yang pintar, yang begitu jenius pun mengalami masalah. Masyarakat biasa menghadapi masalah, para pemimpin negara pun juga menghadapi masalah, sama. Dan hidup ini begitu terasa sulit, beban hidup ini rasanya semakin berat begitu ya. Dan itu mengacaukan pikiran kita, hati kita, membuat stres yang begitu rupa. Dan meningkatkan tentu saja rasa khawatir, cemas di benak kita dan di hati kita. Bagaimana kita menghadapinya? Tidak sedikit orang yang kemudian menyikapi segala pergumulan itu dengan bahkan solusi atau sikap cara yang salah, bukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup dan membawa bahkan orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini ada kalanya memang kita harus menyadari dan mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan, bukan? Kadang-kadang kita berpikir, oh solusinya adalah si A. Kita bisa minta tolong pada si A, si B, si C. Tapi ketika kita bertanya, ketika kita men-sharingkan pergumulan kita, ternyata mereka juga berkata, aku juga kesulitan. Sama. Tidak bisa kita andalkan. Bahkan materi yang kadang-kadang kita beri, oh tenang saja saya masih punya investasi, saya masih punya materi ini dan itu. Tapi ternyata semuanya itu pun kadang bisa lenyap begitu saja, bukan dalam sekejap. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, menemukan tempat sandaran yang tepat begitu sangat penting dalam hidup ini. Bersandar pada tempat sandaran yang keliru yang kita ambil bukannya menghindarkan kita dari masalah, tapi justru bisa menjerumuskan kita pada masalah yang lebih berat atau masalah yang lain. Jadi pada siapakah kita harus bersandar? Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Daud. Di mana Daud merasakan rasa tenang yang sejati yang hadir hanya saat Tuhanlah yang menjadi tempat bersandar satu-satunya bagi dia dalam menjalani kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, meskipun masalah datang silih berganti dan kita semua mengalami masalah, tetapi saudara tidak sendiri karena tokoh-tokoh Alkitab yang begitu hebat pun juga mengalami pergumulan yang sama. Yaitu contohnya Daud yang hari ini kita sama-sama renungkan. Tapi saudara sekalian, apa yang Daud alami bukanlah masalah yang saya pikir masalah yang kecil atau sepele ya. Cukup berat begitu ya. Di dalam Mazmur ini adalah satu bagian dari Mazmur 61 sampai 63 yang ditulis oleh Raja Daud, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia ada dalam pelarian, ketika dia dikejar oleh siapa? Musuhnya. Dan musuhnya itu bukanlah seseorang yang jauh, seseorang yang tidak dia kenal, atau seseorang yang bukan dari keluarganya, tapi anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dia ada dalam pelarian di padang gurun Yehuda, dan dia sedang dikejar bersama dengan pasukannya, yang saat itu Absalom memberontak dan berusaha untuk mengkudeta begitu ya, ayahnya untuk menurunkan dia dan menggantikan secara paksa untuk menjadi seorang raja.
Bapak Saudara kalau mau membaca, bisa membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 18, di sana lengkap bagaimana Absalom, digambarkan Absalom strateginya, apa yang dia lakukan sampai pada akhirnya dia mengambil alih begitu ya. Dan selama 4 tahun itu Absalom begitu rupa dia mengatur siasat, begitu rupa dia mengambil langkah-langkah Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan, mendeklarasikan dirinya sebagai seorang raja. Dikatakan bahwa setiap pagi dia bangun lebih awal, lalu kemudian dia berdiri di depan pintu gerbang. Untuk apa? Untuk memblok gitu ya, untuk menghalangi orang-orang yang akan datang bertemu dengan raja dan mengadu apa yang mereka sedang alami dan meminta pertolongan. Dan di sana dia dengan segala macam bujuk rayu, bahkan dengan bahasa-bahasa tubuh yang berusaha untuk menggait hati mereka, untuk merebut hati mereka supaya mereka tidak lagi percaya kepada Raja Daud, tetapi berpaling gitu ya, berpihak kepada si Absalom. Dan itu terus dia lakukan. Dia berusaha untuk mengambil semua hati orang-orang, rakyat, orang-orang yang dipercaya di dalam di sekitar Daud begitu ya, supaya berpihak kemudian kepadanya. Dan itu dia lakukan. Kira-kira seperti apa ya perasaan Daud pada saat itu Bapak Ibu Saudara? Saya memiliki seorang anak begitu ya. Namun saya tidak bisa merasakan apa yang Daud rasakan karena saya tidak pernah merasakan atau mengalami apa yang Daud rasakan. Anak sendiri yang dia besarkan, yang dia tentunya dia kasihi, dia rawat begitu ya, yang dia latih sedemikian rupa dengan berbagai macam skill hidup untuk menjalani kehidupannya. Tetapi pada akhirnya dikatakan dia justru yang mengkhianati, dia justru yang mengkudeta, dia justru yang berusaha untuk merampas apa yang Daud pada saat itu adalah seorang raja yang Tuhan berikan. Dia berusaha untuk menggagalkan dan dia berusaha untuk bahkan mencelakai ayah kandungnya sendiri. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 30 dikatakan bahwa sambil mendaki bukit Zaitun itu, Daud menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Bapak Ibu Saudara, itu menggambarkan betapa dia berduka, betapa dia begitu menderita, betapa hatinya begitu menjerit dengan segala apa yang sedang terjadi. Dan diikuti oleh seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia juga. Mereka juga berselubung kepala dan mereka mendaki bukit Zaitun juga sambil menangis sama-sama berduka bersama dengan Raja Daud. Tergambar betapa pilunya hati Daud pada saat itu Bapak Saudara. Hancur hati seorang ayah bukan ketika melihat anak yang begitu dikasihi dan dibesarkan. Sejak dari kecil rasanya aduh kok kamu gak tahu berterima kasih banget. Rasanya mungkin begitu ya kalau secara omongan kasarnya begitu ya. Mungkin bahkan mendingan apa lebih baik waktu itu jangan lebih baik gak punya anak kamu begitu ya. Secara kasarnya mungkin ya. Tetapi dalam situasi demikian Daud justru merenungkan kembali kehidupannya. Dan memusatkan hidupnya bukan pada apa yang terjadi. Bukan pada siapa yang sedang berusaha mencelakainya. Kepada siapa yang berusaha sedang untuk ingin membunuh dia, bukan. Tetapi dia memfokuskan pikiran dan hatinya kepada Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan yang memilih dia dengan begitu spesial. Tuhan yang sudah selama ini memimpin hidupnya. Tuhan yang selama ini sudah memberikan pertolongan, yang sudah membebaskan dia dari segala malapetaka, yang sudah membangkitkan dia dari segala keterpurukan, pergumulan yang dia hadapi, dan menjadikan dia seorang raja yang begitu luar biasa di dalam pengampunan dan kasih-Nya. Di tengah-tengah pergumulan, di bukit itu, di padang gurun itu, dia memusatkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan. Dan pernyataan tentang Tuhan kita akan temukan begitu banyak sekali di sini Bapak Ibu Saudara. Di Mazmur 62 ini ada 2 kali dikatakan diulangi. Sekali lagi kalau ada bagian yang diulang berarti itu penting Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 2-3 dan juga ayat 6-8 dikatakan di sana bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Diulangi lagi. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Ayat 6 dan 7 sama isinya Bapak Saudara sampai 8.
bahwa hanya kepada Allah satu-satunya keselamatannya itu datang. Bukan seseorang yang dia tunggu dan dia andalkan, dia harapkan untuk menyelamatkan dia dari situasi itu, bukan. Tetapi kepada Allah, Sang Allah pencipta alam semesta itu. Allah yang begitu punya kuasa itulah. Dia berkata, hanya dari dialah dia akan beroleh keselamatan itu. Dilepaskan dari kondisi yang saat itu dia hadapi. Dia mengatakan bahwa Tuhan, hanya Tuhanlah akan datang keselamatanku, aku merasa tenang dan dia adalah gunung batuku dan keselamatanku, yang mau berkata bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat dia bersandar, bukan yang lain. Satu-satunya tempat dia mengadu, bukan yang lain. Satu-satunya tempat di mana dia berlari dan dia mengharapkan, dia menunggu, dia menantikan pertolongan itu, bukan yang lain. Bapak saudara sekalian, ini bukan perkataan kosong. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah kehidupan Daud, seperti tadi saya katakan sebelumnya, bahwa ada begitu banyak pengalaman-pengalaman Daud yang dia rasakan dan dia alami dan dia lihat secara kasat mata bahkan. Bagaimana Tuhan yang berkuasa itu menolong dia. Bagaimana Tuhan yang berkuasa itu ada Tuhan yang hidup, yang hadir bersama dengan dia dan selalu ada untuk senantiasa membimbing, menolong dan menyertai dia. Bapak saudara sekalian, itu adalah sebuah pengalaman yang hidup yang Daud sudah alami. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sehingga Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa pertolongan baginya itu hanya dia peroleh dari Tuhan. Dari dalam kegentaran hatinya, bahkan di dalam Mazmur yang lain dikatakan 56, di dalam pergumulan yang lain dia pernah berkata, ketika aku takut, aku ini hanya percaya kepadamu. Sekali lagi, hanya kepada Tuhan dia percaya. Daud mengarahkan hatinya, pikirannya, pengharapannya hanya kepada Tuhan dan dengan yakin berkata bahwa hanya Tuhanlah gunung batu dan keselamatan. Gunung batu artinya di mana dia bisa bernaung, di mana dia bisa merasa aman, bagaimana dia bisa merasakan tenang. Oleh sebab itulah Bapak Saudara, dikatakan di dalam Mazmur yang lain juga dikatakan bahwa ketika dalam pergumulannya di malam itu bahkan dia bisa tidur dengan aman, dengan tenang. Karena dia tahu bahwa dia sedang berlindung di dalam Tuhan yang kokoh, yang perkasa, yang kuat. Bukan Tuhan yang sembarangan. Bapak saudara sekalian, berulang kali Daud menemukan hidupnya bahwa sepenuh-penuhnya hanya di dalam Tuhan saja dia bisa berteduh. Dia bisa memperoleh kekuatan dan juga pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam anugerahnya yang ajaib Bapak Saudara, Tuhan menopang Daud. Tuhan mengangkat dia dari masalahnya. Dan di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan meluputkan Daud dari musuh-musuhnya dan meloloskan Daud dari setiap permasalahan yang mencoba untuk menarik dia, menjatuhkan dia, menenggelamkan dia, bahkan membunuh dia. Bapak Saudara sekalian, di dalam Mazmur 62 ini ada kata yang sering kali diulang-ulang, yaitu kata hanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dialah gunung batu dan seterusnya. Dari bahasa aslinya yaitu alam, ada 5 kali disebutkan di sana, yaitu dipakai di sana 4 kali untuk yang ditujukan kepada Allah dan 1 kali kepada manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, penggunaan kata yang berulang-ulang ini sekali lagi ingin menekankan dan menunjukkan bahwa Daud ingin menekankan bagaimana dia ingin menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya tumpuan kepercayaannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada selain Tuhan yang dia percaya. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang dia harapkan. Daud bukan begini Bapak Saudara. Daud tidak mempercayai Tuhan dan hal yang lainnya. Atau dia sungguh-sungguh mempercayai Tuhan tetapi juga mempercayai orang lain. Tidak seperti itu. Tetapi betul-betul hanya kepada Tuhan dia memusatkan pikiran hatinya, hidupnya. Karena dari sanalah datang
pertolongan satu-satunya yang dia perlukan. Daud secara penuh percaya kepada Tuhan. Karena itulah dikatakan, ketika aku memusatkan pikiran, hidupku, hatiku hanya kepada Tuhan. Di saat itulah aku merasa tenang. Bukan tenang yang semu, tapi tenang yang sejati. Makanya dikatakan dia bisa tidur di malam hari. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Dia bisa tenang seperti halnya dia sedang dilindungi di dalam sebuah batu, gunung batu yang begitu luar biasa, kokoh dan aman. Dan dia betul-betul merasa tenang. Bapak saudara sekalian, ketika kita bernyanyi, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Apakah sungguh-sungguh kita menyadari dan kita mengakui Tuhanlah satu-satunya yang kita percaya dan kita andalkan? Ketika kita sudah berdoa, kita dalam pergumulan, kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang ku percaya, Engkau satu-satunya yang ku andalkan. Tapi berapa banyak dari kita yang seringkali malam masih tidak bisa tidur, Bapak Saudara. Kegelisahan pikiran, kegelisahan hati, masih terus bergejolak memikirkan, wah nanti kalau plan A ini gak selesai bagaimana ya? Kalau plan A ini gak berhasil bagaimana? Oh tenang, ada plan B, plan C, plan D. Wah nanti kalau orang ini ternyata begini bagaimana ya? Saya harus bagaimana ya? Keputusan apa yang saya harus ambil? Dan seterusnya. Bukankah seringkali itu masih melanda hati dan pikiran kita? Meskipun kita berkata, Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kupercaya dan kuandalkan. Dan ini real bukan Bapak Ibu Saudara? Kita masih terus takut, tidak bisa tenang, melainkan khawatir. Bapak Saudara sekalian, izinkan saya untuk sedikit saja memberikan peragaan ya. Ada 3 cup di sini Bapak Ibu Saudara. Semoga cukup terlihat nantinya begitu ya. Ketika kita berkata bahwa Tuhan, aku menyerahkan seluruh pergumulanku, aku menyerahkan seluruh masalahku, dan Engkaulah satu-satunya yang kuharapkan, Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan. Tetapi sekali lagi, bukankah seringkali kita masih tetap tidak percaya, meragukan? Buktinya apa? Gak bisa tidur, gelisah, mikirin terus solusinya apa. Ini adalah minyak Bapak Ibu Saudara ya, yang mewakili apa? Mewakili perasaan kita. Kita masih terus khawatir, kita masih terus gelisah, kita nggak bisa tenang, ya. Bahkan kita bisa stres, bahkan tekanan darah tinggi mulai datang lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Meskipun kita berkata Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan, bukan? Dan ini adalah mewakili perasaan kita. Yang kita akui seringkali itu masih ada, bukan? Meskipun kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, begitu ya. Saya meyakini kok bahwa Tuhan bisa menolong saya. Iya. Saya meyakini bahwa Tuhan akan mengeluarkan saya dari masalah ini. Iya. Tapi masalahnya ada perasaan ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kedua hal ini kemudian ada bersama-sama di dalam satu waktu dalam hidup kita? Ini adalah keyakinan kita. Mari kita lihat ya apa yang terjadi. Ya, saya yakin kepada Tuhan. Dia adalah penolong saya, Dia adalah batu karang saya, Dia adalah batu gunung batu saya, keselamatan saya. Tapi ketika kita juga menyadari ada banyak hal, perasaan yang masih bergejolak dalam hati kita. Sungguhkah sesungguhnya kita meyakini? Oh ya, di mix dong gitu ya. Dicampur dong. Maka semuanya itu akan hilang ya. Kelihatannya akan bercampur, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi sungguhkah keyakinan dan perasaan-perasaan kita itu bisa menjadi satu? Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tetap terpisah dan tidak bisa berjalan bersama-sama. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan ingin kita percaya kepadanya setiap kali kita
tergoda untuk khawatir, kita tergoda untuk ragu apakah dia sungguh-sungguh peduli dan akan menolong saya. Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa, hei ingat, hei sadarlah, kembali kepadaku. Jangan setengah-setengah begitu ya. Jangan satu kaki kamu bilang percaya, satu kaki kamu bilang bahwa kamu masih khawatir dan memikirkan solusi-solusimu sendiri. Memikirkan bagaimana kamu bisa mengeluarkan dirimu dari segala pergumulan itu sendiri. Bapak saudara sekalian, ternyata kekhawatiran, perasaan-perasaan kita dan kepercayaan kita itu tidak akan bisa menjadi satu atau bercampur atau blending. Nggak bisa Bapak saudara. Tetap akan berpisah. Mengaku diri percaya kepada Tuhan namun tidak hanya mempercayai Dia saja adalah bagaikan kita sudah menginjakkan satu kaki di atas dermaga dan satu kakinya di atas perahu yang tidak ditambatkan. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Kita split dan kita bisa jatuh, tercebur bukan? Celaka. John Trapp, seorang pengajar kekristenan berkata, orang yang tidak hanya mempercayai Tuhan saja, sekali lagi, orang yang tidak hanya mempercayai Tuhan saja berarti tidak mempercayainya sama sekali. Daud tidak seperti itu Bapak Saudara. Ketika Daud berkata bahwa Tuhan sebagai satu-satunya sumber ketenangan sejatinya, itu karena dia sungguh-sungguh secara total dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Secara total dia meyakini bahwa pertolonganku hanya dari Tuhan. Dia tidak memikirkan lagi plan A, plan B, plan C supaya aku bisa turun dari padang gurun ini. Supaya aku mendapatkan tempat perlindunganku. Supaya aku nanti bisa kembali menjadi raja. Supaya aku bisa menjatuhkan anakku sendiri dan bla 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 bla. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Tetapi Daud tidak setengah-setengah. Daud tidak ragu-ragu, melainkan sepenuh-penuhnya secara total dia arahkan hati dan pikirannya, hidupnya hanya kepada Tuhan dan menantikan Tuhan. Bekerja dengan caranya, bukan dengan cara manusia. Bapak Saudara, Daud berkata bahwa di dalam ayat yang ke-10 ya, jangan lagi berharap pada manusia karena ia hanyalah angin saja. Bahkan dikatakan lebih ringan daripada angin. Angin itu gak kelihatan dan hanya berhembus bukan Bapak Saudara. Tapi dikatakan lebih ringan daripada angin. Apa yang lebih ringan daripada angin Bapak Saudara? Artinya itu semuanya adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak perlu begitu loh. Ya, mempercayai dan mengandalkan manusia yang sama-sama kita adalah orang-orang yang terbatas, orang yang sangat ya seperti debu yang cuma sebentar saja kelihatan, sebentar nggak kelihatan, sebentar ada, sebentar tidak ada, seperti rumput kering. Bapak Saudara sekalian, jangan berharap pada manusia. Karena manusia itu seperti dikatakan lebih ringan daripada angin. Bapak Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menggantungkan harapan hidup kita kepada manusia yang sebentar akan lenyap. Daud mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita kepada pencipta manusia, bukan pada ciptaannya, tetapi kepada pencipta manusia. Mungkin kita bertanya, apakah kemudian kalau kita percaya kepada Tuhan saja masalahku akan selesai begitu saja? Bapak Saudara sekalian, Daud mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongannya satu-satunya. Dan sesungguhnya Tuhan bekerja dalam hatinya. Ketika dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bekerja dalam hatinya. Memberikan ketenangan, sehingga dia bisa berpikir dengan jernih. Sehingga dia bisa memikirkan dan dia bisa melihat segala sesuatu dengan perspektif yang benar. Bukan perspektifku, tapi perspektif Tuhan. Bukan dengan cara pandangku sebagai manusia, tetapi cara pandang Tuhan. Bukan dengan kepintaranku, tapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga dia bisa menilai segala sesuatu, dia bisa melihat dan berpikir dalam berbagai perspektif dari sudut pandangnya. Tuhan ini sedang mau apa? Tuhan akan berbicara apa? Tuhan sedang ingin melakukan apa? Jadi Daud tidak lagi berfokus kepada masalah yang dia hadapi. Tapi dia berfokus kepada Tuhan
yang mengontrol segala sesuatu dalam hidupnya. Ketika dia memiliki ketenangan, maka dia bisa menjalani detik demi detik hidup selanjutnya dengan lebih ringan. Dengan memandangnya dengan cara pandang yang benar, yang tepat. Sehingga pergumulannya tidak lagi terasa berat karena dia sudah menyerahkan kepada Tuhan. Bagian dia adalah memandang Tuhan dan merasakan tenang dalam hidupnya sambil menantikan Tuhan bekerja. Bapak Saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan juga ingin seperti itu. Tuhan ingin kita memusatkan pikiran dan hati hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan pada masalah. Ingatlah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan kita jauh lebih besar. Tuhan kita jauh lebih perkasa. Seberapa menakutkan masalah yang kita hadapi, pergumulan kita hadapi, Tuhan lebih punya kedahsyatan yang luar biasa, yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak mengenal Dia, yang sanggup menolong kita. Bapak Saudara sekalian, Tuhan ingin ketika kita dalam pergumulan itu, dengan mengalami ketenangan dari Tuhan, maka kita bisa memandang segala sesuatu yang terjadi dengan perspektif Tuhan. Dengan hati yang tenang, kita bisa melihat apa sih sebetulnya rencana Tuhan dan maksud Tuhan dari ini. Oh, mungkin Tuhan sedang mau mengajarkan saya ini. Oh, Tuhan mungkin sedang ingin membentuk keluarga saya seperti ini. Oh, mungkin Tuhan sedang mau menunjukkan sesuatu bagi bisnis saya. Oh, Tuhan mungkin sedang mau menggenapkan sebuah rencananya, maksudnya di dalam hidup saya pribadi. Oh, mungkin Tuhan sedang ingin mengubahkan bagaimana saya merasakan, bagaimana saya berpikir dan memandang segala sesuatu ini. Tuhan selalu punya maksud, bukan? Bagian kita adalah, mari fokuskan diri hanya pada Tuhan dan menantikan pertolongan hanya dari Tuhan. Jadi ketika kita memandang kehidupan ini, Bapak Saudara, hidup ini dengan segala pergumulannya bukan lagi bicara tentang siapa saya, apa masalah saya, tapi siapa Tuhan buat saya dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Itulah yang menjadi fokus kita ketika kita menjalani hidup ini, Bapak Saudara. Bukankah itu juga yang Kristus lakukan, Bapak Saudara sekalian? Di malam itu dia berdoa sedemikian rupa. Dengan peluh, dengan satu kegentaran. Ketika dia harus menghadapi maut di depan matanya. Yang segera harus dihadapi. Dia bersimpuh di sana. Dia berdoa di sana dan dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Seluruh pikiran, seluruh hatinya, seluruh hidupnya dia pusatkan kepada kehendak Allah Bapa, kepada Tuhan saja. Dan saat itulah dia berkata bahwa dan dia melakukan yang namanya taat berjalan, bahkan taat sampai kayu salib. Dan oleh sebab itulah engkau dan saya kemudian bisa diselamatkan, diampuni, dilepaskan dari belenggu dosa. Dan kita memiliki pengharapan kekal, bukan? Sebuah masalah pergumulan manusia yang paling besar, paling dahsyat dalam hidup kita adalah apa? Maut. Dan Kristus sudah kalahkan itu. Ketika Yesus memusatkan seluruh hati, pikiran, kehendaknya kepada kehendak Allah Bapa, dia menjalaninya dengan ketaatan, dengan hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Saudara, pernahkah saudara pergi ke pameran lukisan? Satu kali ada seorang yang datang ke pameran lukisan dan kemudian dia tertarik di salah satu bagian sisi tembok itu ya. Dia tertarik sekali dengan dua lukisan yang ada di sana dan kemudian dia mendekatinya. Dan ketika dia mendekatinya, dia melihat dua lukisan itu. Dia lihat kanan, kiri begitu ya. Dia pandang, dia kadang tersenyum, dia kadang mengerutkan dahinya sambil berpikir apa maksudnya. Dan di tembok itu dengan dua lukisan yang besar itu tertulis satu title begitu ya, satu tema, tenang. Di satu lukisan dia melihat di sana sebuah suasana
pagi dengan embun tipis di sebuah pedesaan. Di sana terhampar ada sawah yang mulai menguning dan siap untuk dituai. Lalu kemudian ada sebuah pematang sawah, tempat orang berjalan setapak demi setapak yang masih terselimuti dengan kabut yang tipis di pagi itu. Seakan-akan dia hadir di sana dan dia merasakan ada hawa dingin begitu ya. Lalu kemudian ada di samping pematang itu ada sebuah sungai kecil yang gemercik airnya, mengalir dengan lembut di sana. Dia merasakan mentari di sana yang tergambar di dalam lukisan itu seperti sedang mulai bersinar begitu ya dan memberikan kehangatan, seperti sedang memeluk begitu ya pagi itu, memberikan kehangatan. Dan dia terhanyut di dalam lukisan itu, dia merasakan wow, tenang banget ya, enak ya. Seakan-akan ada kicauan burung yang terdengar di dalam telinganya begitu. Namun di lukisan yang kedua begitu kontras Bapak Ibu Saudara. Dia melihat di lukisan yang kedua itu tergambar di sebuah lautan lepas yang luas sekali. Tetapi dengan langit yang begitu gelap, dengan petir yang sedang digambarkan menyambar begitu ya, petir yang begitu besar dan terdengar begitu keras rasanya begitu ya dari lukisan itu. Dengan awan-awan yang begitu menggantung, begitu gelap dan hitam. Lalu kemudian dengan gulungan ombak yang begitu dahsyat bergelora di tengah lautan itu dan menuju pada pantai. Dirasakan di sana ada juga terasa seperti embun, tapi bukan embun yang sejuk, tapi seperti sebuah kabut yang tebal yang menakutkan. Hujan yang deras begitu rupa tergambar dalam lukisan itu. Di sana ada sebuah batu karang di tengah-tengah lautan itu, hampir mengarah ke pantai dan selalu terdengar seperti di dalam telinganya itu terdengar seperti hempasan ombak digambarkan dalam lukisan itu. Dia hanyut di dalamnya. Tetapi dia berpikir bagaimana semua lukisan ini dikatakan tenang. Lukisan yang satu oke, betul tenang. Tapi lukisan yang satu lagi, sungguhkah ini sebuah ketenangan? Tetapi kemudian dia tertarik pada sesuatu yang menggelitik dirinya Bapak Saudara. Di dalam bongkahan batu karang yang begitu besar itu, di bawahnya, di tengah ada sebuah lubang. Dan di dalam lubang itu tergeletak seekor burung kecil yang sedang tertidur. Di tengah gelora yang begitu pekat itu malam itu Bapak Saudara, digambarkan di dalam lukisan tersebut bagaimana sang burung kecil itu tergeletak tidur di dalam sebuah lubang. Dan dia seakan-akan mau mengatakan bahwa aku nyaman di sini, aku tenang di sini. Ketenangan yang manakah yang Bapak Saudara rindukan dan rasakan saat ini? Bukankah di tengah segala gelora pergumulan hidup kita pada saat ini, yang saudara alami, yang saya alami, Tuhan ingin kita merasakan ketenangan, perteduhan di dalam Tuhan. Mungkin di luar kita bisa bergelora, bisa hitam pekat, bisa menakutkan. Tapi Tuhan mau kita belajar di bagian firman Tuhan ini. Rasakan ketenangan, keteduhan di dalamku. Sambil kita menantikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Bapak saudara sekalian, mari kita belajar seperti Daud dan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih karena kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Dan kami tahu bahwa
kemana seharusnya kami berlari, berteduh, berlindung, dan menantikan setiap pertolongan untuk setiap pergumulan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih kepada Guru Injil Retno Wulandingsi yang telah memberikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita kembali untuk memberikan persembahan, dan kita angkat pujian Bapa Surgawi Memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa Surgawi memeliharaku. Sekali lagi kita akan Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang terkasih yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur melalui pekerjaan, usaha kami yang selalu Kau peliharakan, itu dapat memberkati kehidupan kami hari demi hari. Bersyukur juga untuk persembahan yang telah terkumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dan biarlah Engkau terus mencurahkan berkat rahmat-Mu kepada seluruh umat-Mu. Kami berdoa dan bersyukur demi Kristus Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita sama-sama mau berdoa syafaat. Yang pertama saya mengajak Anda untuk berdoa bagi diri kita masing-masing. Di tengah-tengah banyaknya himpitan yang kita alami, tekanan demi tekanan yang bisa saja membuat kita gelisah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kembali dekat dengan Allah. Karena disitulah ketenangan bagi kita. Mari berdoa untuk diri kita masing-masing. Mohonkan supaya kita tenang di dalam Tuhan. Yang kedua, doakan juga orang-orang di sekitar kita. Bagi Anda yang mengetahui mungkin ada orang-orang di sekitar Anda yang sedang bergumul dengan kegelisahan, ketakutan dalam hidupnya, doakan mereka supaya kiranya Tuhan pun memberikan ketenangan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama.
Bapa, kami datang kepadamu memohonkan belas kasihan-Mu bagi kami. Kami sadar seringkali gelisah, khawatir, takut, tertekan dalam kehidupan ini. Kami berusaha untuk mencari ketenangan itu dengan cara kami sendiri. Namun yang kami dapatkan bukannya ketenangan, justru membuat kami semakin takut dan gelisah. Kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali. Ketenangan itu dapat kami terima hanya ketika kami dekat denganmu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Tolong kami Tuhan, biar sungguh-sungguh datang kepadamu, berserah di dalam-Mu yang memberikan ketenangan bagi jiwa kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang sedang bergumul dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan mereka. Oh Bapa, berbelas kasihanlah kepada mereka. Bawalah mereka untuk mendekat denganmu, bahwa hanya dekat denganmu sajalah mereka pun mendapatkan ketenangan itu. Kami mohon Engkau tuntun mereka kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Yesus. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari jemaat yang terkasih, kita arahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya dekat dengan Dia saja kita mendapatkan ketenangan. Mari bersama-sama serahkan seluruh hidup kita untuk mendekat kepada Allah. Terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.